Langit sore itu merah membara. Angin dingin menghembus lembut, membawa angin hujan yang baru saja turun. Nina berdiri di balkon apartemennya, menatap jauh ke kaki langit. Sebuah momen kecil, namun rasanya seperti pengingat akan hal-hal besar yang pernah dia impikan ketika masih remaja. Dia menghela napas panjang, menyesap aroma hujan bercampur dengan melankoli yang tiba-tiba merasuk tanpa undangan. Menjadi dewasa ternyata tidak semudah yang aku bayangkan, gumamnya pada dirinya sendiri. Dulu, saat masih sekolah, Nina sering membayangkan bagaimana hidupnya di usia 25 tahun. Dia selalu berpikir di usia itu, semua hal akan berada di bawah kendalinya. Dia akan memiliki pekerjaan yang dia cintai, teman-teman yang selalu ada, dan tentunya kebebasan finansial yang menjanjikan kebahagiaan. Namun, kenyataannya ternyata tidak seindah imajinasinya. Sekarang, di usia 27 tahun, Nina lebih sering merasa tersesat. Pekerjaannya tidak seindah yang dia harapkan, dan tagihan-tagihan yang terus datang menghantam seperti ombak. Teman-teman, beberapa pergi entah kemana, sibuk dengan kehidupan masing-masing, dan pertemanan yang dulu erat kini terasa renggang. Dewasa itu bukan cuma soal umur ya, suara Lita, sahabat Nina, terngiang dalam pikirannya. Lita pernah mengatakan itu suatu malam saat mereka minum kopi bersama setelah sama-sama pulang kerja. Dewasa itu soal menghadapi kenyataan bahwa kita nggak bisa selalu punya kendali atas semua hal. Nina tersenyum pahit mengingat percakapan itu. Dulu dia tidak benar-benar mengerti apa maksud Lita, tapi sekarang, setiap harinya dia merasa semakin paham. Dunia orang dewasa adalah dunia kompromi. Impian yang pernah digenggam erat sering kali harus ditunda, atau bahkan dilepas. Kekecewaan dan ketidakpastian adalah teman yang tak diundang, tetapi tak pernah pergi. Tapi, apakah berarti menjadi dewasa selalu tentang kepahitan? Nina memikirkan pertanyaan itu, sementara matanya tertuju pada selembar kertas di atas meja di dalam apartemennya. Kertas itu berisi daftar target dan harapan yang dia buat saat masih usia 19 tahun. Dia menulisnya saat masih kuliah muda, penuh semangat dan begitu yakin bahwa dunia ini siap untuk dia taklukkan. Kini, target-target itu terasa seperti ironi. Nina mengangkat kertas itu, menelusuri baris-baris yang ditulisnya dengan tulisan tangan yang terburu-buru tapi penuh keyakinan. Yang pertama, menjadi penulis terkenal. Yang kedua, punya rumah sendiri sebelum umur 30 tahun. Yang ketiga, jalan-jalan keliling dunia. Dulu, hal-hal itu terasa mungkin, bahkan pasti. Tapi sekarang, dia hanya bisa tertawa kecil. Penulis terkenal. Dia masih bekerja sebagai penulis konten freelance yang upahnya seringkali terlambat dibayar. Rumah sendiri, bahkan apartemen kecil ini saja hasil dari mengontrak. Jalan-jalan keliling dunia, liburan ke kota sebelah saja sudah mewah. Namun, di tengah senyuman pahit itu, Nina tiba-tiba sadar bahwa meskipun dia belum mencapai semua yang diimpikan, bukan berarti hidupnya gagal. Bukanlah dia tetap penulis. Bukankah meski kecil apartemen ini adalah ruang yang dia huni dengan hasil jerih payahnya sendiri. Dan meski tak bisa keliling dunia, dia masih bisa menikmati keindahan kecil yang ada di sekitarnya, seperti senja merah ini misalnya. Baru saja Nina hendak menyesap kopinya, ponselnya berbunyi, pesan dari ibunya masuk. "Gimana kabarnya, Nak? Udah makan belum? Jangan lupa istirahat ya." Nina tersenyum kecil. Di balik kesibukannya, ada hal-hal sederhana seperti pesan dari ibunya yang mengingatkannya bahwa meskipun menjadi dewasa berat, dia tidak benar-benar sendirian.
Tanggung jawab yang dulu terasa begitu asing kini menjadi bagian dari kesehariannya. Kewajiban untuk bekerja, membayar tagihan, merawat diri, menjaga hubungan, semua itu menumpuk menjadi beban yang kadang sulit dijelaskan pada orang lain. Namun, di saat yang sama, ada kepuasan tersendiri yang muncul dari setiap masalah yang berhasil dilewati. Menjadi dewasa mungkin tentang menghadapi realita bahwa hidup tidak akan selalu sesuai rencana. Tetapi itu juga tentang belajar menerima kegagalan dan menemukan makna dalam pencapaian-pencapaian kecil. Nina menatap langit yang mulai gelap. Malam akan segera tiba. Tapi tidak berarti hidupnya harus gelap pula. Mungkin seperti matahari yang selalu tenggelam di satu sisi dunia dan terbit di sisi lain. Begitu juga dengan impiannya. Beberapa impian mungkin tenggelam, tetapi selalu ada yang baru yang bisa terbit kembali. Dengan tekad yang diperbaharui, Nina memasukkan kertas impian lamanya ke dalam laci. Dia tahu mungkin sebagian dari mimpi itu tak akan pernah tercapai, tapi dia juga tahu selama dia terus bergerak, selalu ada jalan lain yang akan terbuka. Menjadi dewasa memang sulit, katanya lagi. Kali ini dengan senyum tipis di wajah, tapi aku masih di sini, dan itu sudah cukup untuk hari ini.